agar puasa tak sia-sia, yang harus diperhatikan bahwa puasa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang benar kata ikhlas itu kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar, bukan kata-kata yang asing, bukan kosakata yang asing, gharib di antara kita. Ini kata ikhlas kata-kata yang sangat sering kita dengar, namun harus terus diingatkan. Ya, sebab terkadang seringkali syaitan itu sangat hiras, bersemangat untuk memalingkan kita dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak ikhlas. Nah, dalam puasa itu kita harus memperhatikan niat kita. Yakni kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan hanya dalam puasa, ya, dalam semua ibadah pun kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal ini kita sedang berbicara tentang puasa, sehingga saya katakan puasa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Jadi semua kita dituntut untuk ikhlas dalam menjalankan semua ibadah kita, dalam menjalankan agama kita, ya. Pun demikian mengenai ibadah puasa Ramadan kita, Rasulullah SAW pun mensyaratkan ikhlas, ya, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan buat orang-orang yang berpuasa, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ini akan tercapai oleh kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini penting sekali ikhlas, ya, dalam menjalankan ibadah puasa, supaya puasa kita tidak sia-sia. Karena ada satu hadis yang cukup panjang yang saya akan sampaikan, yang kurang lebih maknanya ada 3 kelompok orang yang beramal dengan amalan yang sangat besar, ya, yang ketika amalan-amalan itu tidak ikhlas karena Allah, ada unsur niatan-niatan yang lainnya, maka justru akhir daripada nasib orang ini dilemparkan ke dalam neraka, padahal dia beramal dengan amalan yang sangat besar. Akan tetapi ada yang kurang, yaitu dari niatnya, ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Golongan yang pertama, atau kelompok yang pertama adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya, kemudian dia dihadapkan kepada Allah dan ditanya, "Bagaimana engkau memanfaatkan nikmat itu?" Orang ini mengatakan, "Saya berjuang di jalanmu sehingga saya mati syahid." Ya, dia mengatakan dia berjuang fisabilillah sehingga dia mati syahid. Namun apa kata Allah? Allah katakan, "Kadzabta." Engkau berdusta. Ya, sebenarnya, ya, kata Allah, sebenarnya engkau berjuang atau berperang di jalan Allah agar dikatakan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang jagoan, seorang yang hebat. Jadi bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini pun diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan juga membaca Al-Quran. Ya, ini amalan-amalan yang luar biasa. Pun sama, ketika ditanya bagaimana engkau memanfaatkan nikmat itu, dia mengatakan, "Saya belajar ilmu, ya, dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran karena engkau." Akan tetapi Allah katakan, "Kadzabta," engkau berdusta. Sebenarnya engkau belajar ilmu itu supaya dikatakan sebagai seorang yang alim. Ini hati-hati, ya. Kemudian engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari, orang yang masya Allah bacaannya bagus, suaranya bagus, merdu, ya, tartil. Kemudian lagamnya masya Allah, mirip Syekh Anu. Ini hati-hati, ya. Ketika
dia seperti ini, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pun perintahkan lemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, yang berinfak di jalan Allah. Sehingga ditanya, bagaimana engkau memanfaatkan nikmat itu? Dia mengatakan, tidaklah ada satu jalan yang engkau sukai untuk diinfakkan di situ, harta, maka saya berinfak karenamu. Dia mengaku demikian. Tapi Allah tahu isi hatinya, niatnya. Sehingga Allah pun katakan kadzabta, engkau berdusta. Ya, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya engkau berinfak itu ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan, orang yang bagir, suka memberi, ya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia tidak ikhlas, dia pun diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah ini hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga penting sekali, terkhusus dalam ibadah puasa ini, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ya kalau tidak, ya sia-sia puasa kita. Ya, seperti amalan jihad fisabilillah pun akan ujungnya dilemparkan ke dalam neraka kalau tidak ikhlas. Semua amalan, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan niat-niat yang lain selain hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala.